Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sekali, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tambah lagi nikmat mau belajar agama Islam. Karena siapapun yang Allah kehendaki menjadi baik, salah satu tandanya adalah Allah jadikan dia paham terhadap agama Islam. Dan kunci belajar agama Islam itu dua, Mas, kuncinya: Al-Quran dan bahasa Arab. Kuncinya dua, Al-Quran dan bahasa Arab. Tapi kalau kalian pinter juga bahasa Inggris, kalian bisa kemana-mana itu, ke seluruh dunia bisa. Maka belajarlah bahasa Inggris. Kita akan membahas hadis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 9. Hadis nomor 9 dari bab puasa. Betul enggak itu? Cocok enggak itu sama? Soalnya bukunya beda, penomorannya beda ya kalau saya. Kalau di sini di Subulus Salam kita akan mempelajari hadis yang ke-677. 677. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Nomor berapa situ, Mas? 9 apa 8? Nomor dari bab puasa. Silakan ditirukan. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaihi. Keterangan dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Keterangan dari sahabat Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sahabat yang namanya Sahal bin Sa'ad. Ada sahabat lagi yang namanya Sahal bin Hanif. Ada Sahal bin Hanif, ada Sahal bin Sa'ad. Kalau Sahal bin Hanif itu
salah satu sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah, yang terakhir meninggal adalah Sahal bin Hanif. Ketika Rasulullah meninggal, Sahal bin Hanif ini umurnya baru 15 tahun, Mas. Umurnya baru 15 tahun. Kalau Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dari kalangan sahabat Ansor, dari suku Khazraj. Namanya aslinya Khuzn. Aslinya namanya Khuzn. Khuzn apa artinya, Mas? Sedih. Aslinya namanya Khuzn, Khuznun, sedih. Hazina yahzanu huznan, fahuwa hazinun. Kalau orang yang sedih, hazin. Kalau kesedihan, khuzn. Namanya khuzn. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya sampai ke Madinah, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merubah namanya menjadi Sahal. Apa artinya Sahal? Easy, mudah, gampang. Supaya apa? Supaya nanti termotivasi, segala urusannya menjadi gampang. Itu asli namanya, asli dari nama sahabat Sahal bin Sa'ad. Dulu namanya Khuzn, kesedihan, akhirnya dirubah menjadi oleh Nabi menjadi Sahal. Kalian juga begitu. Kalau yang namanya, ada yang namanya ya kan katrok gitu, itu sebaiknya dirubah menjadi Syarif. Apa Syarif artinya? Mulia. Atau Karim, dermawan. Abdul Aziz, katrok, ganti ya. Ada yang namanya gundul pacul, ganti menjadi siapa, Mas? Muhammad, Ahmad, Zaid, Ziyad, Fadl, Zakaria, Yahya, ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu, manusia, maksudnya adalah umat Islam, la yazalu, akan senantiasa, akan selalu, bi khairin, dalam keadaan baik, ma'ajjalu, selagi mereka menyegerakan al-fitrah, selama mereka menyegerakan al-fitrah, berbuka, alias berbuka puasa. Selama umat Islam ketika berbuka puasa itu langsung, kapan langsungnya itu? Ketika sudah masuk waktu maghrib. Ketika matahari sudah terbenam, baik melihat langsung atau diberitahu orang atau lewat jadwal dari kalender, ketika sudah yakin matahari terbenam alias masuk waktu maghrib, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita segera berbuka. Segera berbuka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khair,
kalian nanti akan selalu berada dalam kebaikan. Kenapa? Apa sih hikmahnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan umatnya, menganjurkan umatnya untuk menyegerakan berbuka puasa. Satu, kalau kita menyegerakan berbuka puasa, berarti kita itu menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau kita segera berbuka puasa, berarti kita menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari sahabat Sahal bin Sa'ad, tapi riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dengan tambahan li'annal yahuda wan nasara yuakhirunal iftara ila istibakin nujum. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka juga punya puasa, Mas. Dan ketika mereka berbuka, mereka suka menunda-nunda buka mereka. Mereka berbuka ketika bintang gemintang di langit sudah kelihatan jelas. Jadi mereka berbuka itu bukan melihat matahari ini sudah terbenam apa belum. Tidak. Berbuka mereka itu nunggu bintang gemintang. Kalau bintang-bintang itu nanti kelihatan, baru mereka berbuka. Kalau bintangnya tidak kelihatan, nggak berbuka. Nah kalau nunggu bintangnya kelihatan, kalau langitnya cerah, kalau langitnya mendung gimana? Jadi orang-orang Yahudi itu mereka suka menunda berbuka sampai bintang gemintang di langit itu terang, kelihatan. Sekitar waktu Isya begitu. Nah ini kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan kepada umat ini, pokoknya kalau matahari terbenam segeralah berbuka. Dan matahari terbenam itu kan ada waktunya, Mas, ada jadwalnya, ada waktunya. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menyegerakan berbuka puasa? Qala al-Imam al-Muhallab, wal hikmatu fi dzalika an la yuzatu fin nahari minal laili li'annahu arfaqu bis-shaimi wa aqwalahu 'alal ibadah. Hikmah yang kedua, supaya siangnya itu tidak bertambah. Supaya siangnya tidak bertambah. Maksudnya apa? Supaya waktu puasa kita tidak tambah panjang. Paham ya, Mas? Supaya waktu kita tidak tambah panjang. Kalau nunggu, saya ketika dia dengar azan maghrib, terus dia nggak buka, ntar dulu, nanti dia menunda berbuka, itu kan berarti puasa dia bertambah panjang. Kalau dia di Indonesia bertambah panjangnya waktu puasa dia, ya mungkin nggak terlalu terasa. Kalau di daerah-daerah dan negara-negara yang siangnya panjang, Mas, sudah siangnya panjang, udaranya panas, kalau mau ditambah lagi, tambah lapar, tambah capek. Kalau di sini puasanya paling 13 jam. Kalau di negara Timur Tengah rata-rata 15 jam. Nggak makan 15 jam.
Lapar enggak itu? Lapar. Ketika matahari sudah terbenam, Rasul menganjurkan untuk langsung berbuka, malah ditunda, tambah lama. Itu kalau yang 15 jam. Saya punya teman, dia WA dari Amerika. Entah Amerika mana itu. Yang penting Amerika. Puasanya di sana 19 jam. Mana mas itu? Paham ya? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, kalau sudah terbenam matahari, ya sudah segera berbuka supaya waktu puasa tidak tambah panjang lagi, terutama di negara-negara yang siangnya panjang sehingga waktu puasanya juga panjang. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, wali annahu arfaku bis-shaimi wa aqwalahu 'alal ibadah. Hikmah yang ketiga apa? Kalau segera berbuka, ini nanti dia akan lebih semangat dan lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berbuka, berarti tenaga pulih kembali. Ketika tenaga pulih kembali, baca Qur'annya semangat, sholat tarawehnya semangat, ya kan? Baca Qur'annya semangat, sholat tarawehnya semangat. Kalau seandainya tidak berbuka, berbukanya nanti, lemes, baca Qur'annya lemes, sholat tarawehnya lemes. Nah, ini hikmah yang ketiga. Jadi hikmahnya yang pertama, kenapa kita dianjurkan Nabi Muhammad untuk menyegerakan berbuka? Satu, agar kita berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yang nomor dua, agar waktu puasa kita tidak tambah panjang. Yang nomor tiga, agar nantinya kalau kita beribadah di malam hari, kita lebih semangat dan lebih kuat. Inilah hikmah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk segera berbuka. Ustaz, saya punya tetangga Ustaz. Dia nggak punya jam, dia nggak punya kalender, jadwal imsak, jadwal puasa. Jam yang di rumahnya dia jamnya mati, baterainya habis. Kan maghribnya itu kan jam 6.10 Ustaz. Baru jam 6 itu dia sudah berbuka Ustaz. Dikira sudah maghrib, dikira sudah maghrib. Karena dia dengar adzan mas. Dengar adzan dari mana? Dari tetangganya. Padahal itu bukan adzan masjid, adzan dari HP. Dikira ternyata sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Dia udah makan dia. Gimana itu hukumnya mas? Karena dia tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Kan dia nggak sengaja. Kalau nggak sengaja tidak ada dosa. Tapi puasanya rusak dan dia harus mengkodok dan dia harus mengulangi di lain waktu setelah Ramadan selesai. Setelah Ramadan selesai dia harus mengkodok. Karena apa? Karena dia telah berbuka padahal belum saatnya, alias matahari belum terbenam. Karena dia nggak sengaja maka dia nggak dosa. Tapi wajib mengkodok alias mengulangi puasanya kapan-kapan setelah Ramadan selesai. Bisa dipahami? Bisa? Nah. Kemudian hadis selanjutnya, Walid Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala Allahu azza wa jal ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis namanya hadis qudsi. Kalau ada hadis kok Rasulullah bersabda, Allah berfirman, namanya hadis qudsi. Apa firman Allah dalam hadis qudsi ini? Ahabbu ibadi ilayya. Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ajaluhum, yang paling segera, yang paling cepat. Apanya yang paling cepat? Fitron, berbukanya. Jadi kalau kita menyegerakan berbuka puasa, kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul menganjurkan kita untuk segera berbuka, kita bersegera mengikuti anjuran Nabi. Allah senang sama kita. Dan hikmahnya apa tadi? Supaya waktu puasa kita tidak terlalu panjang dan supaya kita segera pulih kembali, kekuatan kita pulih kembali sehingga kita semangat dan kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan berbuka. Kalau sahur bagaimana? Kalau sahur bagaimana? Kalau berbuka kan kita dianjurkan untuk segera. Kalau sahur, apakah juga dianjurkan untuk segera sahur? Sholat tarawih selesai langsung sahur? Ataukah kita dianjurkan ketika sahur untuk mengakhirkan sahur? Jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Tapi harus hati-hati. Sudah tahu subuhnya tinggal 5 menit baru sahur, tidak boleh itu. Kok kamu 5 menit lagi subuh kamu sekarang sahur? Loh, saya kan mengikuti sunnah Rasul mengakhirkan sahur. Keliru itu. Itu terlalu mepet. Kenapa terlalu mepet? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan apa yang dianjurkan kepada umatnya, yaitu mengakhirkan sahur. Ketika Rasul menganjurkan umatnya untuk mengakhirkan sahur, maka Rasul adalah pertama kali orang yang mempraktekkan mengakhirkan sahur. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengakhirkan sahur itu pun tidak mepet-mepet, Mas. Sehingga jika dihitung antara Rasul berhenti sahur dengan masuknya waktu subuh, jaraknya itu adalah selama bacaan 50 ayat. Antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sahur, jarak Rasulullah selesai sahur dan masuk waktu subuh itu adalah selama bacaan 50 ayat. Nah, ini praktek Rasulullah mengakhirkan sahur. Tapi kalau 5 menit terus sebelum adzan subuh kemudian baru sahur, ini nggak bener ini. Nanti makannya gimana? Cepet-cepet. Padahal Rasulullah mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru, cepet-cepet, terlalu cepat, terlalu buru-buru itu adalah perbuatan setan. Paham ya, Mas? Jadi meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur, tapi jangan ngawur.
sengaja makan sahur waktu tinggal sedikit, ini tidak boleh. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang sama, yaitu Sahal bin Sa'ad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahura. Umat Islam akan selalu dalam kebaikan ma ajjalul fitra, selagi mereka bersegera berbuka puasa, wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita senantiasa dalam kebaikan selama mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhenti sahur, jarak berhentinya Rasul dengan azan subuh adalah selama bacaan 50 ayat. Bacaan 50 ayat kira-kira berapa, Mas? Ya kira-kira 10 menit. Ya, 10 menit. 50 ayat tidak terlalu panjang dan 50 ayat tidak terlalu pendek. 50 ayat yang sedang. Nah, itulah praktek Nabi Muhammad mengakhirkan sahur. Ustadz, kalau begitu Ustadz, apakah sudah tidak boleh makan dan minum lagi, Ustadz? Jarak antara sahur, antara selesainya atau berhentinya sahurnya Nabi sampai adzan subuh adalah selama bacaan 50 ayat. Selama itu boleh enggak kita makan dan minum, Ustaz? Jawabannya adalah boleh. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya berhenti sahur, jarak antara berhenti sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu sepanjang bacaan 50 ayat. Ketika Rasul sudah tidak makan lagi, bukan berarti sudah tidak boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum. Kapan batasnya boleh makan dan minum? Sampai masuk waktu subuh. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah ketika matahari terbenam, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan minum boleh sampai jelas benang yang putih dari benang yang merah. Maksudnya apa? Minal fajr, yaitu fajar. Fajar apa, Mas? Kadhib apa sodik? Fajar sodik, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Makanya kalau di Indonesia ini imsak, terus ada lagi pakai alarm, imsak. Itu sebetulnya bukan larangan untuk makan dan minum, masih boleh makan dan masih boleh minum. Kalau menurut saya, ya, menurut saya nggak perlu imsak, nggak perlu gitu. Kalau mau diberitahu aja waktu dari sholat subuh, waktu ke sholat subuh, waktu sampai masuknya subuh, atau waktu sahur tinggal 10 menit, supaya umat ini berjaga-jaga, siap-siap. Itu, Mas, ya. Nah, makanya di sini alhamdulillah di masjid ini tidak ada imsak, nggak ada begitu. Karena waktu itu masih boleh
makan dan minum. Makanya kalau ada orang yang imsak sudah tidak boleh makan dan nggak boleh minum lagi, nggak benar itu. Imsak itu masih boleh makan dan masih boleh minum. Karena waktu mulai puasa dan selesai makan dan minum adalah masuknya waktu subuh yang dinamakan fajar shadiq. Terus Ustaz, lah saya kan kebablasan. Teman-teman pada sahur, saya kebablasan. Kemudian saya cepet-cepet sahur. Nasi masih banyak Ustadz, tapi sudah adzan subuh. Padahal makannya baru sedikit Mas. Masih banyak sepiring itu. Dan lauknya tongseng. Minumnya jus. Ya kan? Boleh nggak Ustadz saya lanjutkan? Kalau puasa sunnah boleh kamu lanjutkan. Hari itu kamu nggak puasa. Puasa sunnah, paham ya? Atau puasa kodok. Puasa kodok, lanjutkan saja. Tapi kamu nggak puasa hari itu, nggak jadi. Dikodok di hari yang lain. Atau puasa kafaroh. Puasa kafaroh. Contoh dia bersumpah demi Allah, terus sumpahnya dilanggar. Salah satu kafarohnya adalah puasa. Kalau puasamu puasa kafaroh, makan aja terus, nggak apa-apa. Sampai adzan selesai masih makan lagi nggak apa-apa. Tapi hari itu kamu tidak puasa. Kamu ganti hari yang lain. Tapi sekarang adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Apa hukumnya Ustadz? Saya puasa Ramadan. Nasi saya masih banyak. Air susu saya, minum susu masih banyak Ustadz, belum saya minum, eman-eman. Dan adzan subuh sudah dikumandangkan. Apa hukumnya Mas? Hukumnya adalah kita lihat adzan subuhnya. Kalau adzan subuhnya tepat waktu, kamu harus berhenti, nggak boleh dilanjutkan. Karena Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu al-abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Kamu harus berhenti, wajib. Kalau kamu lanjutkan padahal adzannya tepat waktu, kamu terus lanjut, kamu dosa. Kamu dosa, dan kamu dosa, puasamu tidak sah, dan kamu harus tidak makan sehari demi menghormati bulan Ramadan. Kalau sengaja, Ustadz saya dengar juga katanya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu itu, beliau mengatakan dia makan meskipun dengar adzan dia tetap makan. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa kemungkinan sahabat Umar itu ketika makan dan dengar adzan itu adzan pertama, bukan adzan kedua. Adzan pertama siapa yang mengumandangkan? Sahabat Bilal di zaman Nabi. Adzan yang kedua subuh, pas waktu subuh, adzan yang kedua pas waktu subuh, siapa yang mengumandangkan? Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi kemungkinan sahabat Umar ini ketika makan dan dilanjutkan makannya padahal dia mendengar adzan adalah adzannya sahabat Bilal. Kalau adzannya sahabat Bilal belum subuh, itu adzan pertama, lanjut saja makannya, ya boleh. Tapi ketika adzan kedua, yaitu adzannya Ibnu Ummi Maktum, kok adzan itu tepat
tepat waktu masuk subuh, maka wajib berhenti. Tapi kalau adzan kadang-kadang Mas, kadang-kadang adzan di masjid itu atau kadang-kadang jadwal sholat itu diajukan. Kalau jadwal sholatnya itu diajukan 5 menit, seandainya diajukan 5 menit, maka ketika dengar adzan boleh kita makan sampai 5 menit. Paham ya Mas? Nah, jadi kapan berhenti makan? Meskipun makanannya banyak, ya kan? Meskipun minumannya masih banyak, kapan berhenti? Kalau masuk waktu subuh. Pas adzan Ustaz, kita lihat adzannya. Kalau adzannya tepat waktunya, adzan kita nggak boleh. Tapi kalau adzannya diajukan sedikit, maka ketika adzan masih boleh sampai masuk waktu subuh. Nah, makanya Mas, meskipun boleh makan sampai masuknya waktu subuh, Rasul ngajari kita untuk hati-hati. Rasul berhenti makan sahur, jarak Rasul berhenti makan sahur sampai masuknya waktu subuh itu sepanjang bacaan 50 ayat. Ini Rasul ngajari kita supaya hati-hati, tidak terlalu mepet waktu subuh. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur, karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Makanlah sahur, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keberkahannya apa Mas? Keberkahannya satu, mengikuti sunnah dan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor dua, berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani kalau puasa mereka nggak makan sahur, karena mereka nggak biasa bangun di sepertiga akhir malam. Mereka nggak biasa bangun di sepertiga akhir malam. Makanya mereka kalau puasa mereka tidak biasa sahur. Jadi Rasul menyuruh kita sahur agar kita berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, agar berbeda dengan ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Yang itu yang kita doakan Mas. Kita berdoa minimal 17 kali sehari semalam. Ya Allah, berilah aku petunjuk, tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, orang yang soleh. Bukan jalannya orang yang Engkau laknat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai. Siapa orang yang Engkau murkai? Yahudi. Dan juga bukan jalannya orang yang tersesat. Siapa itu? Nasrani. Makanya kita dianjurkan untuk berbeda. Ketika kita makan sahur, berarti kita namanya berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian barokah yang ketiga dari makan sahur, kuat dalam beribadah di siang hari. Kalau nggak sahur lemes, jam 9 pagi udah lemes. Tapi kalau kita sahur, wah, jam 9 pagi masih sehat, sehingga kita bisa sholat duha, kita bisa sekolah, kita bisa setor, kita bisa menghafal. Ini barokah yang ketiga, bisa kuat dalam beribadah di siang hari. Kemudian barokah yang keempat, kita bisa sedekah, memberikan sedekah kepada orang untuk makan sahur. Malam-malam kita datang ke
kita ngasih temen, ini nanti untuk sahur. Malam-malam kita kasih tetangga, Bu, ini lauk untuk sahur. Dengan adanya sunnah sahur, kita bisa berbagi dan bersedekah untuk makan sahur. Ini barokah yang keempat dari adanya sunnah dan ajaran sahur. Yang terakhir, hadis selanjutnya an Sulaiman bin Amirin ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun rawahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari sahabat Sulaiman bin Amir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan buka, falyuftir ala tamrin, berbukalah dengan makan kurma. Fa illam yajid, kalau enggak ada kurma, falyuftir ala ma, berbukalah dengan minum air putih. Fa innahu, maka sesungguhnya air putih itu tahurun, dapat membersihkan. Membersihkan apa, Mas? Membersihkan tenggorokan, membersihkan mulut, membersihkan lambung, membersihkan hati, membersihkan usus. Kalau kita berbuka menggunakan air putih. Jadi hikmah kita memakai minum air putih ini untuk membersihkan ya, terutama lambung, hati, tenggorokan dan juga mulut supaya bersih. Kemudian dari sahabat Anas menceritakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasai dari sahabat Anas. Sahabat Anas menceritakan bagaimana berbukanya Nabi, Mas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa illam yakun fa ala tamaratin fa illam yakun hasawatin minma. Jadi Anas menceritakan, Rasul kalau berbuka itu berbukanya makan rutob sebelum sholat. Jadi sebelum sholat makan rutob. Rutob itu kan kurma yang belum kering, Mas. Kurma yang belum kering, kurma yang mau matang. Ada yang pernah lihat rutob ya? Ini kalau bulan Ramadan banyak rutob. Dia baru matang atau mau matang? Sudah empuk tapi belum hitam, belum kering. Dan itu manfaat secara kesehatan luar biasa. Karena kan kurma itu manis, Mas. Tapi manisnya bukan manis buatan, manis alami, ya kan? Ketika diminum itu langsung berubah menjadi tenaga. Nah, rutob. Nanti kalau kapan-kapan kalau ada nanti saya bawakan rutob, kasih contoh rutob. Nah, kalau nggak ada rutob, semoga kalian nanti Ramadan bisa di Masjid Nabawi, bisa di Masjid Haram. Wah, Masya Allah, Mas. Terutama di Masjid Nabawi itu. Kalau kita menjelang maghrib ya, kita datang ke Masjid Nabawi, orang-orang banyak yang itu ngajak kita, mari sama saya, mari sama saya. Diajak ke dalam masjid, di sana disediakan ada rutob, ada yogurt, ada roti, tapi ada rutob. Jadi depan pintu gerbang itu sudah ditarik orang, Mas sama saya, sama saya. Semoga nanti ada yang, semoga ke sana semua ya. Ke sana semua. Tapi sholat tarawihnya lama, Mas. 1,5 jam. 20 rakaat, bacaan 1 juz. Tapi sini udah biasa ya. Ini udah biasa. Jadi Rasul kalau nggak ada rutob baru makan kurma. Kalau nggak ada kurma baru minum
Makanya bagusnya itu memang makan rutop terus sholat. Kalau nggak ada rutop, makan kurma terus sholat. Kalau nggak ada kurma, minum terus sholat. Nanti makan besarnya setelah sholat. Ustadz, kita nggak sabar Ustadz. Kita nggak sabar. Jadi ketika masuk waktu maghrib langsung Ustadz makan nasi sama lauk. Boleh-boleh saja, ya kan? Boleh. Tapi kalau pengen lebih mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan membuat badan kita juga sehat, rutop, kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada air putih. Itu anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kalau sahur, apakah juga dianjurkan kalau sahur itu pakai kurma? Ya. Kalau sahur itu pakai kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Mas, ketika Rasul menganjurkan berbuka sebaiknya pakai rutop, kalau nggak ada rutop kurma, kalau nggak ada kurma air putih. Rasul juga menganjurkan kalau kalian sahur, kalau bisa usahakan pakai kurma juga. Hebat, berarti memang kurma itu hebat. Karena kurma itu adalah satu-satunya buah yang bertahan hidup di tanah padang pasir dan suhunya panas. Makanya itu punya kelebihan yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, Baihaqi dan disahihkan oleh Sa'albani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, nikma sahurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Ini luar biasa. Yang terakhir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dalam makan sahur itu ada keberkahan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa orang yang makan sahur itu akan didoakan oleh para malaikat, disanjung oleh Allah dan didoakan oleh malaikat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Umar. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah menyanjung orang yang makan sahur dan para malaikat mendoakan mereka. Inilah adik-adikku yang saya sayangi, yang saya banggakan. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi kajian kita, yaitu kita akan membahas boleh tidak, pekan depan ya, boleh tidak kita puasa tapi malamnya tidak makan, maghrib sampai subuh tidak makan, boleh tidak? Itu yang dinamakan dengan puasa wisol, boleh tidak? Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan sebelum saya jawab, sebelum saya tutup? Ada yang bertanya? Nggak ada? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.